Halo guys, jumpa lagi dengan saya Saham gue. Hari ini kita akan bahas tentang saham yang screening saham. Screening saham adalah mengurutkan saham-saham mana yang dalam hal ini saya dengan strategi buy low. Otomatis ketika saham tersebut pada indikator terlalu di bawah dan nantinya akan dikonfirmasi melalui fundamental, itu kita bisa buy dengan sedikit lebih baik. Kenapa? Kalau kita lihat di sini, ini sebagai contoh aja, ini saham GTRA ya. Di sini swing up itu artinya dia melakukan uh, kenaikan dengan metode Elliott Wave. Kemudian di sini kalau kita lihat indikatornya buy, kita lihat saham yang pertama adalah AALI. Ya, ini adalah seperti ini. Yang perlu kalian catat pertama adalah bahwa tidak semua saham yang low seperti ini, sudah turun terlalu bawah ini, dia akan naik. Itu sebabnya di analisa ini kita juga akan melibatkan analisa fundamental. Jadi analisa yang terbaik itu adalah indikator teknikal dan juga fundamental. Karena teknikal tanpa fundamental itu kita juga tidak tahu sampai kapan turunnya. Sedangkan atau defleksinya. Jadi saham itu mengalami yang namanya defleksi. Walaupun kinerja keuangannya baik, bisa jadi karena isu dia bisa turun. Tetapi turun itu pasti ada batasnya. Gitu. Batasnya apa? Batasnya itu fundamental, berita dan sebagainya. Gitu. Jadi di sini kita akan belajar seperti itu. Ini adalah bull, artinya ini buy di sini ya. Kalau kita lihat di sini buy. Kemudian ada juga saham ini AALI ya, Astra Agro Lestari. Kemudian ada Sona di sini, Sona atau Pastoris. Nah, seperti ini. Kita preview cepat dulu untuk kita bisa memilih saham mana yang, karena ada 13 saham seperti biasanya dan kita hanya memilih satu saja dalam hal ini. Jadi di sini buy, ada kemungkinan naik. Apakah ini naik atau tidak? Nanti kita lihat konfirmasinya melalui fundamental. Kemudian ini ada saham BBHI. Kalau kita lihat ini bulan 9-10 cukup turun, kemudian naik dan sekarang turun lagi. Di sini buy cukup naik dan turun lagi. Kemudian ada juga saham JECC, Jemboli. Ini kalau kita lihat seperti ini memang indikator di sini buy. Tapi kalau melihat grafiknya seperti ini memang saham ini terlalu banyak tidurnya atau disuspendnya gitu ya. Jadi pasti kita nanti cek di fundamental dan beritanya juga. Kemudian ada saham SPTO. SPTO seperti ini juga. Tapi kalian lihat di sini sudah turun cukup tinggi. Apakah ada kemungkinan naik? Pada dasarnya saham itu adalah selalu berfluktuasi. Naik turun. Itu sebabnya kalau kita buy pada waktu turun dan kondisinya memang bagus, itu sangat menarik bagi saya. Kemudian kita lihat juga PTPP. PTPP ini juga sudah turun seperti ini, PTPP ya. PTPP Persero sempat di 600, sekarang di 300. 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu dia di 600, sekarang harganya sudah di 300 dan itu artinya saham ini sudah turun sangat dalam. Kemudian ada YPAS. Saya review cepat dulu, nanti kita analisa satu-satu. Ini adalah saham YPAS. Seperti ini. Kalau dilihat dari sahamnya emang ini tidak direkomendasikan ya. Kemudian ada saham Soci. Saham Soci itu seperti ini.
Suci online, Suci Searchline ya, Suci Lines, perusahaan pelayaran ini. Kita lihat di sini sudah turun cukup dalam juga, sekarang 152 dari 250. Turunnya juga sudah hampir 50%. Kemudian kita lihat GTRA. GTRA ini pernah di 350, sekarang di 115, turun lebih dari 50%. Apakah saham ini akan kembali naik? Kita nanti cek. Jadi ada 13 saham, jadi cukup bagi kita untuk memilah, dan kita hanya dapatkan satu saja. Kemudian kita lihat di sini Wika juga seperti itu, sudah turun cukup dalam dari 500, sekarang di 86, turun lebih dari 90% ya. Kemudian WIR, ini saham yang pernah berjaya, WIR, dan sekarang ada di 83. Saya tidak rekomendasikan saham-saham yang di bawah 100 ya, tapi kita akan cek dulu tetap saja. MD ini juga seperti ini, indikatornya bull. Kemudian video ini saya bikin di hari Jumat, sekarang hari Sabtu ya, tanggal 22 Juni. Kemudian ada Kars ini yang terakhir, juga seperti ini, dari 120 sekarang 78, naik turun sekitar 40%. Jadi seperti itu kondisinya. Sekarang kita akan, ini adalah indikator yang saya pakai. Saya biasanya memakai indikator dari perusahaan sekuritas seperti ini, tapi kemudian saya akan cek di indikator saya sendiri. Tadi kalau saya ulangi lagi, Astra Agro Lestari, Sona, BBHI, JECC, SPTO, PTPP, Yepas, Soci, Giatra, Wika. Memang banyak sekali saham yang jelek ya, seperti misalkan PTPP, Wika, BBHI ini memang jelek, tapi kita tutup mata dulu, tutup telinga dulu, kita akan melihat reviewnya secara lebih objektif. Oke, kita ke indikator yang sudah saya buat. Ini adalah indikator yang saya buat. Kita ke kalau kalian lihat di sini, ini adalah AALI. Ini adalah grafik AALI dengan perbandingan 1:1. Jadi ini sedikit berbeda dengan saham, dengan indikator chart di sekuritas lainnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah laporan keuangan terakhir. Memang turun ya, cenderungnya turun. Modal bersihnya turun dari 5,063 menjadi 579. Jadi wajar dia turun. Jadi kalau kita lihat finansialnya, ini adalah ini revenue, ini ekuitasnya naik ya. Ini total aset. Jadi hutangnya itu cukup pendek ya, segini saja. Kemudian ini adalah laba bersihnya, turun ya, dari 255 ke 230. Jadi total penjualan dan laba bersihnya turun. Ini kuartal 4 2023, ini kuartal 1 2024. Kemudian kita lihat di sini summary-nya finansial seperti ini ya. Kalau kita lihat revenue-nya turun, net income-nya juga turun, Q on Q-nya ya, min 5, min 9. Jadi wajar saham ini negatif, dan memang secara fundamental skornya minus 0,25. Jadi AALI walaupun dia turun, sudah seperti ini grafik 400 harinya,
tetap kita abaikan. Kita pindah ke saham berikutnya. Saham berikutnya adalah Sona. Ini adalah grafiknya Sona. Sona itu grafiknya seperti ini. Dia 975 di sini ya. Kalau kita lihat data keuangannya, memang cenderung turun juga ya. Turun stagnan. Kita lihat review finansialnya juga buruk, minus 0,1. Data kuartal terakhir semuanya minus ya. Total aset minus, walaupun tipis minusnya. Ekuitasnya minus, revenue-nya minus, net income-nya minusnya cukup dalam ya. Dari minus 1 miliar menjadi minus 4 miliar. Jadi saham ini juga diabaikan. Kemudian kita lihat berikutnya adalah saham BBHI ya. Jadi kalau memang fundamentalnya sudah jelek ya diabaikan saja. Karena kita memang buy di bawah gitu ya. Nggak perlu lihat beritanya, nanti kelamaan soalnya. Kalau mau lebih detail, saya juga buka di Zoom ya. Oke, sekarang seperti ini. BBH ini turun sudah seperti ini ya. Sejak Juni 2023. Turun terus sampai sekarang. Kita lihat sekarang 12.750, 12.741. Total asetnya cenderung stagnan. Ekuitasnya naik tipis ya. Dari 6,88 menjadi 700. Kemudian kita cek saja di sini langsung. Ini adalah grafiknya ya. Jadi ini Q1 2024, Q4 2023, Q3 ini ada tulisannya Q3 2003, Q2 2003. Jadi ini sekitar 400 hari. Ini posisi laporan keuangannya. Jadi dari sini kita bisa konfirmasi. Kemudian kita lihat di finansialnya. Minus-minus, skornya juga nggak terlalu bagus ya. Minus 0,06. Jadi kita abaikan juga BBHI. BBHI ini secara kinerja bisnis juga nggak terlalu bagus ya. PBV-nya masih 2,35. Jadi terkoreksinya masih ada ruang cukup luas. Jadi ini walaupun sudah turun, bukan berarti saham ini akan berhenti turun karena price book value-nya masih cukup tinggi, 238, 235. 2 kali lebih dari harga nilai bersihnya. Kemudian kita lihat sekarang JECC, Jemboli Kabel. Grafiknya seperti ini. Dia lebih banyak sahamnya tidur ya. Jadi kalau sudah seperti ini revenue-nya turun cukup dalam ini. Total asetnya naik tipis. Jadi kalau kita lihat penurunannya, kenaikannya ini secara teknikal masih bisa turun gitu ya. Kita lihat finansialnya, skornya nggak terlalu jelek sebenarnya, 0,56. Revenue-nya turun ya, minus 30%, jadi cukup dalam. Ini kemungkinan terkait dengan aksi korporasi. Jadi soal pencatatan saja revenue-nya turun seperti ini. Jadi terakumulasi di sini pencatatannya. Mungkin perusahaan ini sedang melakukan bersih-bersih.
Kemudian kita lihat di sini setelah JECC sekarang SPTO. SPTO ini bukan saham yang layak dibeli ya. Kalau kita lihat nih, lihat fluktuasinya hanya 7,9% di bulan Juni, di bulan Mei 12%, 5%. Jadi kita lihat finansialnya dulu. Finansialnya juga turun, revenue dan income, walaupun ekuitasnya naik tapi tipis juga, jadi kita abaikan. Saham ini mungkin bisa naik, tapi kalau dilihat dari fluktuasinya harian, kalian dapat 2%, 3% aja sudah harus di close gitu ya. Sekarang memang sudah ada di bawah sekali. Jadi kalau lihat trennya ini kan cenderung naik gitu ya. Tapi jangan berharap bisa sampai dapat 10% gitu ya. Kalau kita lihat di story-nya ini ya. Ini jenis saham tidur gitu. Kecuali ada, nah kalau kita lihat di sini ada dividen, public expose, nggak ada yang istimewa, cuman dividen saja. Dan kita ke saham berikutnya, PTPP. PTPP ini BUMN kekaryaan ya. Jadi ada catatan khusus bagi saya kalau BUMN kekaryaan tuh kinerjanya masih tanda tanya, apalagi terkait IKN gitu ya. Kalau kita lihat di sini cenderung datar ya, walaupun naik tipis sahamnya turun. Memang secara teknikal ada kemungkinan naik. Kita cek di kinerjanya enggak terlalu. Jadi ini lebih ke politik ya. Mungkin setelah isu-isu yang negatif seperti suku bunga tinggi, tapera dan sebagainya hilang, mungkin saham ini naik. Saham ini sebetulnya cukup bagus untuk di-buy, tapi kita cek finansialnya dulu. Price book value-nya cuma 12%. Jadi saham ini skornya 0,38. Kalau mau spekulasi silahkan. Tapi saham BUMN ini belum akan membaik secara signifikan dalam waktu dekat ini. Lebih kalau kita lihat chartnya turun seperti ini, dia akan naik setelah downnya cukup dalam biasanya. Kalau belum downnya cukup dalam, ini sudah cukup dalam ya mungkin ya. Dan fluktuasinya cukup tinggi ini, 18% sebulan. Jadi kalau pegang ini nanti minus 18%, 20% jangan kaget gitu ya. Kemudian kita lihat saham berikutnya, YPAS. Saham ini juga dalam tren turun. Nah, tapi saham ini banyak disuspend sepertinya, saham berhenti gini. Ini nggak normal, menurut saya jangan dibeli kalau grafiknya jenisnya seperti ini. Ini sangat tipis sekali. Bisa masuk, sulitnya keluar gitu ya. Keluarnya sulit gitu. Apalagi kalau kita lihat di sini, yang biru ini total salesnya turun cukup dalam dan net income-nya menjadi negatif. Jadi saham Jana Prima ini abaikan saja, walaupun dia ada di bottom-nya ya, 188 dari 600, sudah sekitar 60% turunnya. Kemudian kita lihat Sochi. Sochi ini juga
sudah cukup turun, dan kita lihat finansialnya dulu. Finansialnya bagus ya, 1,06. Bisa di buy, tapi targetnya jangan terlalu tinggi. Kalau kita lihat dari sini 5% di close sudah cukup bagus gitu ya, karena fluktuasi bulanannya aja maksimal nih ya 10,6, 9%, 10%, sekitar 9 sampai 10, nggak akan jauh-jauh dari sini. Jadi kalaupun saham ini naik, kita lihat beritanya, nggak ada berita yang cukup nendang gitu ya, jadi biasa saja. Kalau buy di sini tipis saja, asal bisa diambil gitu ya. Dan targetnya juga nggak akan tinggi-tinggi amat. Nggak ada aksi korporasi, tapi cukup bisa dipertimbangkan untuk di buy. Kemudian kita lihat GTRA. Nah, GTRA ini fluktuasinya cukup dalam ya. Belum bagus, cuman laporan keuangannya kayaknya bolong-bolong ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, net income-nya turun cukup, revenue-nya stabil. Kita cek lagi ya, cukup bawah ya. Jadi ini bisa dipertimbangkan untuk di buy juga. Dengan range yang cukup tinggi, bisa saya cek datanya dulu. $115 bisa di buy, tapi range-nya nggak terlalu panjang gitu ya. Kemudian kita ke berikutnya lagi, Wika. Wika ini sama dengan PP ya, BUMN Kekaryaan, dan turunnya cukup dalam gini ya. Sejak Desember turunnya cukup dalam. Kita lihat finansialnya, dan kinerjanya juga memburuk semuanya ya. Kita lihat nih, setelah ini bisnis ini seperti ini turun, Q1 2024-nya makin turun lagi, Q4 2023 turun ini ya, semuanya lihat turun semua, makin turun lagi. Dan saya tidak merekomendasikan seperti ini ya, gitu, merah semua, hampir didominasi warna merah. Jadi abaikan saja saham ini walaupun dia di bottom line. Dan kita lihat price book value-nya masih lebih bagus dibanding PP tadi, ini masih 40%. PP tadi 12% atau 22% kurang lebih. Kemudian kita lihat saham berikutnya, WIR. WIR ini adalah perusahaan metaverse ya, dan sekarang kayaknya sudah mati angin gitu. Walaupun kita lihat total asetnya naik, ekuitasnya naik, revenue-nya cenderung naik, net income-nya juga naik, tapi sahamnya cenderung turun karena ini memang sudah sangat tinggi sekali kalau kita cek di finansialnya ya. Price book value-nya masih 1,32, padahal bisnisnya ini sangat fragile sekali ya. Jadi ini termasuk saham yang kebutuhan tersier katanya. Jadi bukan, nggak langsung berkaitan dengan konsumsi primer masyarakat. Jadi kalau sudah turun gini, saham ini sebenarnya sudah masih cukup bagus ya. Kalau kita lihat tadi finansialnya, cuman trennya juga turun dan
dilihat dari sisi bisnisnya memang fragile sekali gitu ya, bisnis teknologi seperti itu. Kemudian kita lihat di MD. MD nah, ini adalah grafik MD, dia juga sudah turun cukup dalam juga. Begitu laporan keuangan tahunan keluar, dia langsung turun karena emang turun ya. Ini lihat, ini 3,7, ini 3,5 ya, grafiknya cenderung turun. Lupakan saja saham seperti ini. Kalau ada yang pegang silakan di cut loss saja. Kemudian kita lihat CARS. Jadi dari 13 tersebut ternyata beberapa saja yang bagus, dan ini saham terakhir CARS ini. CARS ini juga turun cukup dalam. Fluktuasinya juga nggak terlalu tebal ya, 9,%. Laporan keuangannya juga negatif. Ini adalah dealer Toyota di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Jadi nggak ada komen juga. Jadi dari 13 saham tersebut sepertinya Gatra tadi malah yang rekomendasi. Nggak ada yang rekomendasi gitu ya. Jadi secara teknikal memang sudah layak buy. Setelah kita cek di fundamentalnya, ternyata nggak terlalu bagus. Nah, Gatra. Jadi yang bisa dimasukin hanya Gatra saja menurut saya. Lainnya kalau kita lihat modelnya seperti ini, ya masih bisa di-buy lah. Oke, demikian review saham hari ini. Semoga strategi buy di bottom ini bisa menginspirasi trading Anda hari ini. Thank you, see you next time.